Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal atau yang biasa disebut dengan SM3T yang beranggotakan Kul Faiza, Ralian Dana Pauwis Santosa, Asma Faza Aisy, Caitra Kurnia Hati, dan ABD Latif. Nah, dalam presentasi ini kami akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari SM3T, persyaratan guru SM3T, tata cara mendaftar, dan pemerataan guru. Pemerintah sangat memperhatikan tentang pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. SM3T atau Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal merupakan salah satu program pemerintah, yakni Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristek-Dikti. Program ini bertujuan memajukan pendidikan di daerah 3T agar terjadi pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yang merupakan amanat pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengimplementasikan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Daerah yang dimaksud terdepan, terluar, dan tertinggal adalah daerah yang perekonomian masyarakatnya, sumber daya manusianya, kemampuan keuangannya, aksesibilitasnya, dan karakteristik daerahnya tergolong rendah dalam skala nasional. Pengertian SM3T didefinisikan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan wilayah. Fungsi inter dan intraspesial baik pada aspek alam, aspek manusianya, maupun prasarana pendukungnya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke bagian yang kedua dan ketiga, yaitu tentang persyaratan guru SM3T dan tata cara mendaftar program SM3T. Langsung saja saya akan membacakan persyaratan pendaftaran rekrutmen atau penerimaan seleksi dan penempatan program SM3T tingkat nasional tahun 2020. Syarat yang pertama yaitu haruslah warga negara Indonesia. Ini merupakan syarat yang utama, mengingat SM3T ini ialah sebuah program yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di negara Indonesia, maka pengajarnya pun harus berasal dari negara Indonesia. Untuk mengetahui apakah pendaftar SM3T merupakan WNI atau bukan, bisa dibuktikan dengan KTP atau SIM yang masih berlaku. Syarat yang kedua, merupakan sarjana dari prodi kependidikan. Para pendaftar merupakan sarjana dari kegiatan studi kependidikan minimal S1 dengan lulusan 3 tahun terakhir dari kegiatan studi yang berakreditasi minimal B. Maksud dari lulusan 3 tahun terakhir yaitu jika peserta mendaftar SM3T pada tahun 2020, ia haruslah merupakan sarjana pendidikan lulusan 2018, 2019, atau 2020. Para pendaftar ini juga merupakan lulusan dari bidang atau mata pelajaran yang sedang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena nantinya para peserta SM3T akan terjun langsung memajukan pendidikan dengan mengajar anak-anak, sehingga dibutuhkan skill peserta dalam pendidikan sebagai bekal untuk mengajar. Syarat yang ketiga, usia maksimum 27 tahun per 31 Desember tahun 2020. Usia juga merupakan salah satu syarat penting dalam pendaftaran SM3T ini. Masalah usia ini tidak boleh disepelekan bagi para pendaftar SM3T. Hendaknya para pendaftar SM3T memastikan bahwa usia mereka tidak melebihi 27 tahun per bulan Desember tahun 2020 saat akan mendaftar program SM3T. Syarat yang keempat, IPK minimal 3.
Nilai IPK ini bisa dibuktikan dengan ijazah atau transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pihak perguruan tinggi. Syarat yang kelima, surat keterangan berbadan sehat yang diperoleh dari dokter atau klinik. Sehat di sini mencakup sehat secara fisik maupun mental. Hal ini tujuannya sebagai jaminan bagi pendaftar SM3T bahwa ia tidak memiliki riwayat penyakit yang bisa membahayakan dirinya saat bertugas nantinya. Syarat yang keenam, surat keterangan bebas narkoba atau SKBN yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Surat ini berisi pernyataan bahwa seseorang itu bebas dari narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Syarat yang ketujuh, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. SKCK ini dikeluarkan oleh pihak Polres atau Polrestan yang isinya menyatakan riwayat berperilaku baik dan bebas dari tindak kejahatan. Syarat yang kedelapan, belum menikah. Para peserta SM3T diwajibkan untuk tidak berstatus menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama mengikuti program SM3T. Tujuannya adalah supaya tidak mengganggu proses mengajar mereka selama mengikuti proses SM3T. Pernyataan belum menikah ini dinyatakan oleh masing-masing pendaftar SM3T dalam sebuah surat bermaterai Rp6.000. Syarat yang terakhir yaitu yang ke-9, berstatus belum pernah mengikuti program SM3T sebelumnya. Masing-masing pendaftar SM3T harus benar-benar memastikan bahwa dirinya belum pernah mengikuti program SM3T di tahun-tahun sebelumnya. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga tentang tata cara mendaftar menjadi guru SM3T. Yang pertama yaitu mendaftar secara online di website seleksi.dikti.go.id. Nah, untuk bisa mendaftar secara online, calon peserta SM3T harus memiliki perangkat komputer atau laptop dan koneksi internet yang mendukung. Calon pendaftar SM3T juga harus menyiapkan berkas file yang akan diupload, seperti ijazah kelulusan. Jika calon pendaftar belum memiliki ijazah, bisa menggunakan transkrip pernyataan kelulusan dari perguruan tinggi yang telah dilegalisir. Yang kedua, menunggu pengumuman administrasi. Setelah selesai mendaftar di laman website seleksi.dikti.go.id, para pendaftar SM3T menunggu pengumuman lolos atau tidaknya pada tahap pertama pendaftaran online. Jika pendaftar SM3T dinyatakan lolos, maka dia berhak mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tes online dengan waktu yang telah ditentukan. Langkah yang ketiga itu melaksanakan tes online. Jadwal pelaksanaan tes online ini diberitahukan bersamaan dengan pengumuman kelulusan pada seleksi tahap pertama. Materi yang diujikan berupa tes akademik dan tes sesuai prodi yang diambil. Kemudian langkah yang keempat, melaksanakan tes wawancara. Setelah para pendaftar dinyatakan lulus pada tes online, selanjutnya akan dilaksanakan tes wawancara. Dalam tes ini, para pendaftar akan ditanya seputar pengabdiannya kelak dalam program SM3T yang menunjukkan keseriusannya mengikuti program SM3T. Pada tahap ini, para pendaftar SM3T diharuskan membawa 9 persyaratan tadi yang sudah disebutkan di awal, seperti KTP, SKCK, SKBN, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kelima, melakukan prakondisi. Jika sudah dinyatakan lulus, para pendaftar bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya yaitu prakondisi. Tahap prakondisi ini dilakukan selama 13 hari. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan fisik, mental, pengetahuan, serta persiapan diri para peserta SM3T secara keseluruhan sebelum benar-benar diterjunkan ke lapangan atau daerah sasaran SM3T untuk melaksanakan tugas sebagai pengajar. Kemudian langkah yang terakhir yaitu yang ke-6, melakukan pemberangkatan. Proses pemberangkatan ini merupakan langkah terakhir sebelum akhirnya para peserta SM3T benar-benar mengabdi sebagai pengajar di daerah 3T.
Pemerataan guru. Persoalan mendasar pendidikan Indonesia adalah minimnya guru di daerah pedalaman atau yang disebut 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Kualifikasi pendidikan dan kompetensi guru di daerah 3T juga rendah. Di pihak lain ada yang menilai guru Indonesia berlebihan atau melimpah karena rasio nasional berkisar 1 guru berbanding dengan 17 murid. Namun diakui sebaran guru yang tidak merata. Program pemetaan dan pemerataan guru harus segera dirumuskan dan dikerjakan sehingga problem mendasar kekurangan guru di daerah 3T segera teratasi secara perlahan dan berangsur-angsur. Ketimpangan jumlah guru terjadi antara sekolah perkotaan dan sekolah pedesaan, sekolah di Jawa dan di luar Jawa, dan sekolah Jakarta dengan luar Jakarta. Peserta didik di daerah 3T tidak mendapatkan pendidikan yang standar, mulai dari guru, kelas, fasilitas, hingga sumber belajar. Sekolah dasar hanya punya 1, 2, atau 3 guru yang salah satunya merangkap sebagai kepala sekolah. Tidak ada pakaian seragam merah putih, sepatu, bahkan lantai tanah tidak berubin. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya yaitu SM3T atau Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal merupakan salah satu program pemerintah di mana berada di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek-Dikti. Nah, program ini bertujuan untuk memajukan pendidikan di daerah 3T agar terjadi pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian persyaratan pendaftaran yang mana tadi sudah dipaparkan oleh teman saya, yaitu yang pertama warga negara Indonesia, kemudian merupakan sarjana dari prodi kependidikan, usia maksimal yaitu 27 tahun per 31 Desember tahun 2020, IPK minimal 3, kemudian melampirkan surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkoba atau SKBN, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, kemudian belum menikah dan berstatus belum pernah mengikuti program SM3T sebelumnya. Selanjutnya yaitu tata cara mendaftar menjadi guru SM3T. Tadi juga sudah dipaparkan oleh teman saya, kita ulas sedikit, yaitu yang pertama, mendaftarkan secara online, menunggu pengumuman administrasi, kemudian melaksanakan tes online, melaksanakan tes wawancara, melakukan prakondisi, kemudian yang terakhir yaitu melakukan pemberangkatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.